Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atay Syakira dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, laut, dan benda-benda di langit porak-poranda. Mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi. Dalilnya ada dari Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya wa anna sya'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil qubur, yang artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Lalu ada macam-macam hari kiamat. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Dalilnya ada dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27 yang bunyinya kullu ma 'alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kesabaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Di situ ada contohnya tentang kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu tragedi tsunami di Aceh tahun 2004. Lalu ada kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Dalilnya ada dari Quran Surat Al-Hajj ayat 1 yang bunyinya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sya'ati syai'un 'adim, yang artinya wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Berikut ini adalah contoh kiamat kubro. Terus ada hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya senantiasa menabung amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. 2. Manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasannya di akhirat kelak tanpa kecuali. Yang ketiga, Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapat balasan dari Sang Maha Pemberi balasan. Fungsi iman kepada hari akhir. Yang pertama, sebagai pemelihara diri manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Yang kedua, sebagai pemacu semangat, disiplin, dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah, serta berusaha menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun amalan. Beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat, yaitu ada yang pertama Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Peristiwa yang kedua yaitu Yaumul Hasyar atau Alam Mahsyar, adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul Hasyar merupakan saat terjadinya peristiwa ketika semua makhluk, terutama manusia, dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah tentang semua amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Yang ketiga yaitu peristiwa Yaumul Hisab, adalah hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Peristiwa selanjutnya yaitu penimbangan amal atau sering disebut mizan. Maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya.
Terus ada yang terakhir, peristiwa terakhir, surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan hakiki disediakan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun neraka merupakan tempat terakhir yang terburuk dan paling berat disediakan bagi orang-orang kafir, musyrik, fasik, ingkar dan durhaka kepada Allah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.